1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Hal ini sudah sering kali aku dengar. Capek lah berdoa, terus berdoa. Orang Kristen orang berdoa. Capek kali berdoa, ke kamar panas. Berdoa. Asal apa dengar berdoa. Asal apa berdoa, tetaplah berdoa. Asal apa dibawa, tetaplah berdoa. Di khotbah, tetaplah berdoa. Di mana-mana aku dengar tetaplah berdoa. Di renungan, tetaplah berdoa. Berdoa semua. Oke, hari ini saya coba dengarkan hal ini. Tetaplah berdoa. Ini 1 Tesalonika 5 ayat 17 adalah ayat paling terpendek di seluruh Alkitab. Tapi kita harus pahami, ya. Kita nanti akan mendengarkan dari bahasa Yunani, dari terjemahan yang lain, versi yang lain. Kita pahami apa itu tetaplah berdoa. Bagaimana yang dimaksud dalam ayat ini tetaplah berdoa. Ya, saya akan membawa yang terlebih dahulu, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Yang dalam bahasa Yunani-nya adalah adialeptos. Dalam bahasa Inggrisnya unceasingly. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan adalah tanpa henti. Unceasingly ini sama dengan atau sinonimnya endlessly. Sama juga artinya adalah tanpa henti. Jadi di ayat ini dikatakan tetaplah berdoa, yang dimaksudkan yang sesungguhnya adalah berdoa yang tanpa henti. Berdoa tanpa henti maksudnya bagaimana lagi? Berdoa tanpa henti terus berdoa tutup mata. Siapa bilang berdoa itu harus tutup mata? Berdoa tutup mata supaya kita, yang pasti kita tahu ya, supaya lebih konsentrasi. Apakah ketika kita berdoa buka mata Tuhan tidak mendengar kita? Tuhan bisa mendengar. Yang terpenting di sini adalah konsentrasi, fokus, dan iman kita kepada Allah. Ketika Ishak mau berjumpa dengan tunangannya, dia berdoa di jalan. Apakah berdoa itu harus tutup mata? Tidak. Jadi di sini diajarkan bahwa kita berdoa harus tanpa henti. Amin. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, kapan kamu terakhir kali berdoa? Saya bilang begini, saat ini saya lagi berdoa. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya adalah bentuk doa kita. Berdoa bukan berbicara tentang masuk ke kamar, lipat tangan, tutup pintu, kunci. Ya, apapun yang kita perbuat itu semua adalah bentuk doa kita. Sama seperti senyum adalah ibadah. Ibadah, mana gitarnya? Apakah perlu pakai gitar untuk beribadah? Ya, jadi Alkitab ini cukup luas bagi kita, ya. Jadi tanpa henti. Jadi kalau misalkan kita sedang berolahraga, bermain bola, katanya tetaplah berdoa. Bagaimana? Emang bisa berdoa? Kita berdoa sedang main bola? Bisa, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita katakan tanpa henti, berarti ketika kita main bola, kita masih bisa tetap dalam situasi doa. Apa doanya? Doanya adalah melakukan yang terbaik dalam setiap gerakan kita. Itu adalah doanya. Jadi bagaimana ketika kita mendengarkan seseorang? Apakah ketika itu kita sedang berdoa? Apa yang disampaikan orang itu adalah doa kita. Atau apa yang sedang kita pikirkan yang terkoneksi dengan Allah itu bentuk doa kita. Apapun itu semua adalah berdoa. Dalam bahasa Karo ini agak kurang mengerti saya, dikatakan ertotolah kata waripe, ya kan? Ertotolah kata waripe, ertotolah kata waripe. Berdoalah kapanpun itu, ertoto kata waripe. Warikaipe ertoto kam, ya kan? Jadi dalam bahasa ini cukup membuat kita mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Ternyata apapun yang kita lakukan, kita ini dalam bentuk berdoa. Anda sedang juga berdoa, amin. Jadi beginilah cara mengeksegesis Alkitab, membuat semua menjadi luas, memahami Allah.
Semoga kita mengerti dengan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I love you, we love you, Jesus loves you. Bye bye.